Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan pemusik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes, pembaca nats firman Tuhan Kak Delvi. Mari kita mulai ibadah kita. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Jumpa lagi dengan Kak Kiki dan Kak Prisda, juga bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain dan pemain musik kita ada Kak Elsa dan Bang Yohanes. Dan mulai ibadah kita saat ini, Kakak mau kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Baik adik-adik, untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, kakak mengajak kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Yuk kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semuanya masih semangat? Nah, untuk biar lebih semangat lagi, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Aku Anak Terang. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik.
kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menjalani jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kak Evo, kan kita udah nyanyi nih, udah dengar hukum Tuhan. Sekarang kira-kira kita mau ngapain nih, Kak? Kita kan mau mendengar cerita firman Tuhan, Nina. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang tenang, kita persiapkan hati sambil menaikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Kita nyanyi bersama ya. Shalom adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya dong adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, menyiapkan buku catatan, dan bahkan adik-adik dengan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak sangat menghargai hal itu. Untuk itu adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang telah Engkau berikan Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, kami sangat rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara lewat Roh Kudus-Mu untuk bisa mengajari kami agar kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan seluruh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan kami juga bisa menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita minggu ini adalah Aku mau hidup yang benar. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Mari adik-adik kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Delvi. Bagaimana adik-adik? Setelah membaca firman Tuhan, adik-adik tentunya penasaran dong dengan siapa itu Yosia. Nah, Yosia merupakan
raja yang memimpin kerajaan Yehuda selama 30 tahun. Raja Yosia lahir ketika ayahnya Raja Amon berusia 18 tahun. Sedangkan ibunya bernama Yedida binti Adaya dari Boskat. Pada saat itu, kakeknya Raja Manasye masih memerintah kerajaan Yerusalem pada usia 61 tahun. Yosia merupakan raja dalam sejarah Israel yang sangat mengagumkan karena berhasil menyatukan Israel Utara dan Selatan. Yosia menjadi raja pada usia yang sangat muda loh adik-adik, yaitu pada usia 8 tahun. Adik-adik tahu tidak? Di dalam sejarah Israel, khususnya Yehuda, tidak banyak loh ditemukan raja-raja yang benar di hadapan Tuhan. Sikap atau perilaku Yosia sangatlah berbeda dari ayahnya dan kakeknya, di mana ayahnya Raja Amon dan kakeknya Raja Manasye selalu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak bisa nih disematkan ke Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini sangat meneladani Raja Daud yang merupakan bapak leluhurnya, di mana perilakunya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Untuk adik-adik dapat lebih memahami lagi tentang firman Tuhan kita hari ini, kakak punya ilustrasi video untuk adik-adik simak ya. Mari kita lihat. Adik-adik bisa lihat ya, ini wadah yang diibaratkan sebagai tubuh adik-adik. Tubuh kita itu menurut firman Tuhan adalah bait Roh Kudus. Jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Tubuh kita ini juga kita gunakan untuk melakukan segala aktivitas kita. Dari mulai lahir kita sudah belajar berjalan, berbicara, makan dan minum. Dan seiring waktu kita bertumbuh besar dan melakukan banyak hal. Dan tidak jarang loh adik-adik, kuasa iblis mulai mengganggu tubuh dan akal sehat adik-adik. Dengan janji-janji manis iblis seringkali membuat tubuh dan hati manusia tercemar. Karena kita lebih mengutamakan kenyamanan, kenikmatan dunia yang membuat kita terlena dan terjerumus di dalam dosa dan pelanggaran. Berbeda halnya jika kita membentengi tubuh dan hati kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan, seperti mangkok kecil yang diilustrasikan dalam video ini. Roh Kudus pun akan dengan senang hati tinggal di dalam tubuh kita. Saat godaan iblis menghampiri kita dan ingin mempengaruhi kita melakukan hal yang jahat, dengan iman kita yang kuat, hati kita tidak akan bisa dicemari oleh roh jahat. Roh Kudus dengan kekuatannya akan menuntun kita ke jalan yang benar untuk melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Bagaimana adik-adik? Setelah adik-adik melihat video tersebut, kakak yakin adik-adik dapat lebih mengerti dan memahami betapa pentingnya jika kita dapat membangun benteng pertahanan iman kita kepada Tuhan. Karena di era yang modern dan serba canggih ini, banyak sekali loh tantangan dan godaan yang akan adik-adik hadapi. Dari godaan penggunaan media sosial, games, adik-adik dapat terlena loh. Tidak bisa membagi waktu dengan benar antara waktu belajar dan bermain. Dan juga godaan nafsu. Adik-adik misalnya terlalu menginginkan sesuatu dan memaksakan kehendak. Jadi misalnya pengen dibeliin mainan, adik-adik harus minta merengek-rengek sama mama untuk dibelikan mainan. Atau dibelikan gadget tanpa adik-adik mau berusaha. Dan juga godaan lingkungan pertemanan yang kurang baik,
Dimana karena pengaruh teman-teman, adik-adik jadi ikut-ikutan untuk membuli teman yang lemah di sekolah. Nah, kakak harap adik-adik tidak seperti itu ya. Adik-adik dapat belajar banyak dari Yosia yang tidak mau meneladani sikap ayah dan kakeknya yang melakukan hal yang jahat, yang mampu menetapkan pilihan hatinya untuk menjadi orang yang benar. Adik-adik tahu tidak beberapa hal yang baik yang dilakukan oleh Yosia pada masa pemerintahannya, yaitu ia mulai mentahirkan bukit-bukit pengorbanan. Ia menghancurkan tiang-tiang berhala, patung, mezbah-mezbah para Baal, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan di seluruh tanah Israel. Ia mampu melakukan hal itu karena Roh Tuhan yang menuntunnya, sebab ia percaya. Nah, seperti ada lagu pujian sekolah minggu yang satu ini nih, yang syairnya seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Tentunya mengikut Tuhan terlihat sulit, namun setelah adik-adik menjalaninya akan terasa indah dan janji Tuhan akan selalu memberkati agar hasilnya akan berbuah baik. Jadi adik-adik, firman ini kiranya dapat menuntun adik-adik untuk menetapkan pilihan hati adik-adik agar bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami agar kami dapat menetapkan pilihan hati kami Tuhan untuk selalu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menuntun kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau boleh mengajari kami agar kami bisa menetapkan pilihan kami dalam segala memutuskan Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami sangat bersemangat Tuhan untuk bisa mengikuti firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menetapkan hati kami terarah hanya kepadamu ya Bapa, dapat melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan menjadi anak yang terang di tengah-tengah lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita untuk aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah kuis Alkitab. Jadi adik-adik akan menjawab 5 pertanyaan yang akan diutarakan oleh kakak. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama yaitu siapa nama kakek dari Raja Yosia? Kedua, siapa nama ibu dari Raja Yosia? Ketiga, pada usia berapakah Yosia menjadi raja kerajaan Yehuda? Keempat, siapa tokoh yang menjadi teladan Yosia dalam masa pemerintahannya? Kelima, apa saja perbuatan baik Yosia pada masa pemerintahannya? Adik-adik dapat menuliskan 5 jawaban tersebut pada selembar kertas. Foto jawaban tersebut dapat dikirimkan ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu ya adik-adik. Selamat beraktivitas! Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kemarin.
adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah dengar ceritanya yang dibawa oleh kakak kita yang paling cantik. Ya, tema kita hari ini adalah kita mau hidup benar. Ya, betul sekali. Nah, kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Kita mau mengatakan bahwa Jesus is the best. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. persembahan kita. Yuk kita siapkan persembahannya di tangan kanan dan nanti kita masukkan ke dalam celengan yang sudah dipersiapkan. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberikan persembahan. Tuhan pasti balaslah dan berkati
menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.